Halo, perkenalkan nama saya Kevin Siregar, saya dari kelas 11 Elektronika 1. Pada video kali ini saya ingin membuat tugas robotik yaitu pada slide 7 tentang maju mundur kontinu. Oke, mas, kita ke aplikasinya. Nah, setelah itu saya ingin membuat rangkaian elektrikal terlebih dahulu. Komponen yang diperlukan itu elektrikal 24 volt dan elektrikal 0 volt. Selanjutnya kita memerlukan D10 switch dan kita memerlukan max switch sebanyak 4, 2, 3, dan 4. Selanjutnya kita memerlukan relay, 2 relay, dan kita memerlukan 2 solenoid valve. Setelah itu, setelah komponen sudah kita dapatkan semua, langsung kita buat jalurnya. Next kita hubungkan ke solenoid valve, dan solenoid valve kita hubungkan ke vertikal 0 volt. Yaitu ini langsung saja kita hubungkan saja langsung. Dan ini kita hubungkan ke next switch-nya, next switch kita hubungkan ke relay. Nah, setelah itu kita terhubungkan ini ke atas elektrikal 24 voltnya saja. Kita hubungkan. Nah, setelah itu ini juga kita hubungkan solenoid valve-nya ke elektrikal 0 volt. Kita hubungkan. Relaynya juga kita hubungkan. Nah, setelah itu kita harus membuat nama-nama komponennya terlebih dahulu. Ini kita buat R1 atau relay 1, ini kita buat R2 atau relay 2, dan ini kita buat solenoid 1, ini kita buat solenoid 2. Setelah itu ini kita buat R2, dan ini kita buat R1. Ini kita buat LS2 atau limit switch 2. Ini kita buat LS1 atau limit switch 1, dan yang ini kita buat S1 atau push button 1. Nah, untuk rangkaian elektriknya sudah selesai. Selanjutnya kita buat rangkaian pneumatiknya. Yang kita perlukan itu double acting cylinder atau silinder kerja ganda. Selanjutnya kita perlu one way flow 2. Ini kita perlu katup 5/2, dan kita perlu kompresor. One way flow nya kita ubah arah rotasinya kedua-duanya 90 derajat, dan kita hubungkan one way flow nya ke silinder kerja gandanya. Nah, kaki 2 nya kita hubungkan ke one way flow sebelah kanan, dan kaki 4 kita hubungkan ke one way flow sebelah kiri, dan kompresor kita hubungkan ke kaki 1, dan kaki 3 kita beri terminator, dan kaki 5 juga kita beri terminator yang ini. Dan kita ubah one way flow itu 45%, kedua-duanya 40%. Dan jangan lupa kita beri aktuasi sebelah kirinya itu solenoid, dan sebelah kanan juga solenoid, dan kita beri nama yang sebelah kiri itu sol 1 atau solenoid 1, dan sebelah kanan itu sol 2 atau solenoid 2. Nah, seperti ini. Saya rasa
komponen-komponennya sudah siap. Selanjutnya kita akan ngetes apakah rangkaian ini berjalan dengan baik atau tidak. Mulai. Nah, ketika saya pencet S1, nah, oh iya teman-teman, di sini saya ada yang kelupaan, yaitu saya belum mengatur label pada silinder kerja gandanya. Ini kita buka LS1, ini kita atur 0, dan ini LS2 kita atur 100. Bentar, dan oke. Nah, setelah itu kita baru tes. Nah, ketika saya menekan saklar 1, silinder kerja gandanya akan bergerak maju dan otomatis dia akan mundur sendiri. Nah, itu silindernya akan bergerak secara berkelanjutan, dia akan bergerak terus menerus, dan ketika ingin menghentikannya saya harus menekan saklar 1 lagi. Itu jadi prinsip kerjanya. Ketika saya menekan saklar 1, maka limit switch L1 itu akan aktif dan mengaktifkan relay 1, dan saklar S1 ini mengaktifkan relay 1 dan mengaktifkan solenoid valve, sehingga solenoid valve pada rangkaian pneumatik itu aktif sehingga silindernya akan bergerak maju. Sebaliknya, ketika dia ingin mundur, rangkaiannya itu langsung terganti ke LS2 atau limit switch 2, sehingga limit switch 2 mengaktifkan relay 2 dan relay 2 mengaktifkan max switch dan mengaktifkan solenoid valve pada rangkaian elektrikal, sehingga dia akan bergerak mundur. Nah, begitu prinsip kerja dari rangkaian ini. Oke, selanjutnya saya ingin membuat rangkaian yang kedua dengan menggunakan 3 relay. Oke, kita buat komponen yang pertama, komponen elektrikalnya. Kita memerlukan elektrikal 24 volt, elektrikal 24 volt dan 0 volt. 0 volt. Selanjutnya kita memerlukan 3 relay. 3 relay. 1, 2, dan 3. Selanjutnya kita memerlukan 2 solenoid valve. 1, 2. Selanjutnya kita memerlukan push button yang make dan yang break. Selanjutnya kita memerlukan make switch itu sebanyak 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke. Setelah itu kita mengatur posisi komponennya supaya terlihat lebih rapi. Setelah komponennya sudah didapatkan, selanjutnya kita membuat atau menghubungkan jalurnya. Kita hubungkan ke 0. Selanjutnya ini kita hubungkan ke max switch 5, dan ini kita hubungkan ke elektrikal 24 volt. Kita agak geser ke sebelah kanan agar yang di tengah jalurnya tidak berantakan. Nah, selanjutnya solenoid valve nya kita hubungkan juga ke max switch. Nah, selanjutnya kita hubungkan relaynya itu ke max switch nya. Hubungkan. Setelah itu relaynya kita hubungkan ke max switch nya, lalu juga kita hubungkan. Nah, setelah itu push button yang make dan break kita hubungkan, dan max switch nya itu kita hubungkan di antara push button make dan break. Nah, selanjutnya kita hubungkan ke relay. Nah, dari relay ini kita hubungkan ke electrical connection 1. Kita hubungkan
Yang ini kita hubungkan ke atas juga, yang ini kita hubungkan juga ke atas juga, dan yang ini juga. Nah, setelah itu kita membuat nama-nama dari komponennya atau labelnya. Yang ini kita buat R1, ini kita buat R2, dan yang ini kita buat R3, ini kita buat solenoid 1, ini kita buat solenoid 2 atau sol 2. Nah, selanjutnya yang ini kita buat S2, ini kita buat S1. Nah, dan matrixnya ini kita buat R1, ini juga kita buat R1, ini kita buat LS1 atau limit switch 1, dan ini kita buat LS2 atau limit switch 2, ini kita buat R2, dan yang ini kita buat R3. Nah, selanjutnya kita buat rangkaian pneumatiknya. Tadi saya sudah mengcopy, jadi kita tinggal paste saja karena sama. Nah, saya rasa komponen-komponennya sudah terpenuhi dan jam-jamnya sudah pas. Selanjutnya saya ingin memulainya. Apakah rangkaian ini sudah berjalan dengan benar? Nah, saya pencet S1 atau push button 1. Nah, ketika saya memencet saklar S1, ketika saya memencet saklar S1, maka silinder kerja gandanya itu akan bergerak maju. Itu dikarenakan apa sih? Nah, ketika saya pencet S1, maka push button yang make, push button yang break akan aktif sehingga mengaktifkan relay R1, sehingga make switch yang R1 aktif dan mengaktifkan make switch R2, sehingga make switch R2 itu mengaktifkan solenoid 1 pada rangkaian elektrikal. Nah, jadi rangkaian elektrikal sol 1 ini mengaktifkan sol 1 pada katup 5/2 di rangkaian pneumatik, sehingga dia akan bergerak maju. Nah, ketika dia bergerak mundur, maka dia akan berubah. Tapi push button break akan mengaktifkan relay R1 dan relay next switch R1 aktif, tetapi dia tidak mengaktifkan relay R1 lagi, tetapi dia mengaktifkan limit switch yang kedua karena dia berkontinu, dia itu berkelanjutan, jadi berganti secara bertahap, berkelanjutan. Jadi limit switch 2 ini aktif, sehingga limit switch 2 ini aktif, itu relay R3 aktif sehingga mengaktifkan solenoid 2. Nah, solenoid 2 inilah yang akan memerintahkan silinder kerja gandanya itu untuk bergerak mundur. Nah, ya, jika saya aktifkan, nah dia akan bergerak mundur. Nah, dia akan bergerak secara berkelanjutan terus-menerus. Dan ketika saya ingin memberhentikannya, saya harus memencet push button yang S2. Nah, ketika saya pencet S2, nah, maka dia akan berhenti. Kenapa dia berhenti? Karena push button S1 itu tidak terhubung dengan S2. Oleh karena itu, ketika saya pencet S2, push button S2, dia akan bergerak atau berhenti. Begitulah prinsip kerja dari rangkaian ini. Kurang lebih rangkaian ini sama dengan rangkaian yang menggunakan 2 relay tadi. Tetapi yang membedakan itu S1 ini untuk memulai rangkaian dan S2 ini untuk memberhentikan rangkaian. Itulah perbedaannya. Sedikit perbedaan dari kedua rangkaian ini yang hampir sama. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan maju mundur kontinu. Jika ada kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Selamat siang.